Perhiasan di sini mencakup mulai dari kepala yang disebut dengan kopiah atau songkok, kemudian pakaian yang menutupi dada, pakaian yang menutupi bawahan kita. Usahakan ada pakaian yang spesial kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pakaian dapur, bukan pakaian olahraga, tapi pakaian yang memang suci, bersih, wangi. Adapun kemudian warnanya la ba'sa bihi, kalau kemudian ragam warna. Tapi maksudnya adalah berikanlah penampilan terbaik untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sholat pakai baju kaos, apalagi baju kaos yang bergambar, gambar tengkorak pula, atau gambar beberapa wajah, ya, beberapa wajah orang gitu. Jangan kita sholat, tidak sopan. Kita menghadap kepada pejabat saja dipanggil Pak Lurah, kita nggak menghadap dengan penampilan yang seharusnya penampilan untuk kerja, penampilan untuk tidur, penampilan untuk berikan yang terbaik. Maka ikhwatal iman, didahulukan penyebutan sholat sebab parameter utama untuk seorang hamba itu diakui sungguh-sungguh benar hidupnya untuk ibadah kepada Allah kalau sholat dijaga dengan baik, kalau sholat diperhatikan dengan maksimal. Maka yakinilah, kalau sholat itu tidak benar, sholat itu tidak beres teman-teman sekalian, akan berat ibadah-ibadah lain dikerjakan atau dilaksanakan. Maka watal iman ahibazannya Allah wa iyyakum ajmain. Berarti seorang pejuang peradaban itu dalam upaya membaguskan hubungan masyarakat dengan Allah Subhanahu wa taala, paling pertama yang dia lakukan adalah mengajak masyarakat untuk dekat kepada Allah melalui sholat. Melalui sholat. Sebab sebelum dia siap mendengarkan perintah-perintah Allah yang lain, buat dulu dia mendengar dengan taat terhadap kewajiban sholat. Kalau saja sholat mereka belum tergerak dan terpanggil hatinya untuk beribadah kepada Allah dengan sholat, maka kita masih memiliki PR yang panjang dan banyak untuk membuat mereka memahami apa hak-hak Allah terhadap mereka. Sebab sholat itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk seorang hamba hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itulah ikhwatal iman, tularkan kebaikan sholat ini. Dan sebelum kita menularkan kebaikan ini, kita harus punya energi yang kuat dalam sholat. Kalau kemudian masyarakat itu hanya melaksanakan sholat 5 waktu, kita sebagai pejuang peradaban harus lebih dahsyat dari mereka. Kita menjalankan sholat 5 waktu dan juga sholat-sholat sunnah rawatib. Kalau jamaah masyarakat itu menjalankan sholat 5 waktu dan juga sholat sunnah rawatib, kita lebih dahsyat lagi dari itu. Sebab pejuang peradaban itu harus memiliki power dan energi yang lebih besar daripada orang-orang di sekitarnya. Maka watal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Kita harus menularkan energi sholat kepada jamaah, kepada kaum muslimin. Masih banyak orang di sekitaran Azura ini yang belum sholat, atau mereka sudah sholat tapi belum mau sholat di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka masih beranggapan rumah mereka lebih suci, lebih baik, lebih utama dia sholat di sana daripada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tugas kita, inilah PR kita ikhwatal iman. Karena itulah menjadi peradaban, menjadi pejuang peradaban itu harus kuat spiritual sholatnya. Bayangkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diperintah untuk berdakwah, disuruh untuk menegakkan sholat terlebih dahulu. Karena kalau hubungan spiritualnya bagus dengan Allah yaitu sholat, akan
akan kuat dia di dalam memikul tanggung jawab dakwah lainnya. Baik, jadi kita sebagai pejuang peradaban harus kuat ibadahnya. Jadi yang pertama iman yang kokoh, yang kedua ibadah yang hidup. Ibadah yang hidup. Parameter ibadah yang hidup adalah nampak dan terlihat nyata dalam sholat. Bukan hanya sholat 5 waktu, tapi juga sholat sunnah hidup. Sholat sunnah duha, mulai dari sholat sunnah syuruk, isra, kemudian sholat sunnah duha, kemudian nanti sholat zuhur, ya, ada qabliyah, ada ba'diyah, kemudian sholat antara azan dan qomat di waktu asar, kemudian sholat antara azan dan qomat sebelum maghrib, antara azan dan qomat sebelum isya, kemudian sholat sunnah ba'diyah isya, sholat sunnah ba'diyah maghrib, sholat sunnah ba'diyah isya, lalu kemudian kita qiyamul lail, lalu kemudian sholat sunat qoblal fajar. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengikat kita dengan sholat. Allah ingin mengikat kita dengan sholat, bahwa sholat ini adalah kekuatan ruhiyah yang besar. Maka orang yang memperhatikan sholat, maka dia telah memiliki kekuatan ruhiyah yang besar. Dengan kekuatan inilah dia bisa menghidupkan ruh-ruh yang lemah di luar sana. Tapi kalau ruh kita juga redup, gimana kita akan menghidupkan ruh-ruh di luar sana? Gimana kita akan menghidupkan ruh masyarakat, sedangkan power kita untuk menghidupkan ruh masyarakat juga lemah? Nah, karena itulah ihwatal iman, para pejuang peradaban itu harus kuat ruhnya. Dan parameter kuat ruhnya adalah kuat sholatnya. Bukan hanya wajib, tapi juga sholat sunnah. Sehingga ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain, parameter masyarakat yang berperadaban itu adalah tatkala hubungannya dengan Allah bagus, dan parameter hubungannya dengan Allah bagus adalah sholatnya. Mereka sholat 5 waktu, dan kalau mereka sudah sholat 5 waktu, mereka ditargetkan untuk menjadi ahli masjid atau memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waf'alul khaira, dan lakukanlah kebaikan. Bahwa pejuang dakwah sebelum dia mewujudkan peradaban Islam di masyarakat, dia harus mewujudkan pribadi yang meluaskan kebaikan, yang meluaskan manfaat, dan mewujud nyatakan kebaikan. Kepada siapa kita berbuat baik? Waf'alul khaira. Kepada siapa kita berbuat baik? Waf'alul khaira di sini kita berbuat baik kepada manusia dan juga kepada alam. Kepada manusia dan juga kepada alam. Kepada manusia dan kepada alam. Kepada alam mencakup kepada lingkungan, kepada binatang-binatang, dan kepada tumbuh-tumbuhan. Kepada manusia, bagaimana kita berbuat baik kepada manusia? Dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan, dan dengan harta. Itulah cara kita. Tinggal selanjutnya PR kita adalah mengetahui bagaimana wujud berbuat baik dengan hati, bagaimana wujud nyata berbuat baik dengan lisan, bagaimana wujud nyata berbuat baik dengan perbuatan, dan bagaimana wujud nyata berbuat baik dengan harta. Itulah PR kita. Itulah yang membuat kita harus selalu mengikuti kajian-kajian ilmu. Sebab dengan kajian ilmu lah kita mendapatkan pemahaman tentang bagaimana kita berbuat baik kepada manusia.
dan juga kepada alam. Berbuat baik kepada alam, bagaimana kita berbuat baik pada lingkungan kita berada, lingkungan sekitaran kita. Bagaimana kita berbuat baik kepada binatang-binatang, kepada tumbuh-tumbuhan. Nah, kepada lingkungan ikhwatal iman adalah dengan menciptakan kondisi asri. Ya, kondisi asri di sekitaran kita berada. Kita ciptakan kondisi yang asri, kita ciptakan kondisi yang bersih, ramah lingkungan, kondisi yang sejuk, yang tenang, kondisi yang indah. Nah, itulah tugas kita. Makanya ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, sebelum kita menciptakan, mewujudkan masyarakat yang berperadaban terhadap lingkungan, maka kita latih dulu diri kita, biasakan dulu diri kita memperhatikan keindahan dan kebersihan masjid ini. Sebab kita berada di dalamnya, kita berada di sekitarnya. Maka kita perhatikan lingkungan kamar kita. Jangan sampai masih terdengar laporan, Ustadz, ini santri-santri tim kamarnya masih berantakan. Sudah ada fasilitas-fasilitas, lemari ada, ranjang ada, tapi masih juga berantakan. Mereka tidak menata dengan baik. Nah, itu menggambarkan kondisi pikirannya yang sedang kacau kalau begitu. Karena seseorang itu kalau kemudian hidupnya teratur, hidupnya rapi, itu kelihatan. Mulai bangun tidur langsung dirapiin, kasurnya, ranjangnya, spraynya dirapiin, posisi tas di mana, koper di mana, ditata dengan bagus sehingga indah dan rapi ikhwatal iman. Nah, itu menggambarkan kondisi jiwa yang stabil. Tapi kalau kemudian terlihat dalam perbuatannya kelihatan acak-acakan dan berantakan, itu berarti kondisi jiwanya belum stabil, emosinya belum stabil. Kenapa bisa demikian? Kata para pepatah Arab, ma fika yad'u fi fika. Apa yang terpanggil keluar itu mewujudkan apa yang ada di dalam. Kalau di dalam hati ini baik, pasti yang terpanggil keluar, yang terwujudkan dalam kehidupan nyata adalah kebaikan. Tapi kalau kemudian di dalam itu buruk, maka terwujudkan dalam dunia nyata adalah keburukan. Kita perhatikan kebersihan. Kebersihan kamar mandi, kebersihan tempat tidur kita, kebersihan tempat nongkrong kita bersih, rapi, indah. Kebersihan kelas, kita perhatikan semua. Lihat jendelanya, ini berdebunya sudah hitam-hitam. Nah, itu nggak bagus dilihat. Itu menggambarkan ada nggak orang di atas, ada nggak orang dalam, masa nggak punya kepekaan. Apakah Allah tidak memerintahkan untuk memperhatikan kebersihan, menjaga kebersihan, mewujudkan kebersihan? Allah perintahkan, lalu kenapa kita tidak melakukannya? Nah, pasti sholatnya ini belum beres. Pasti sholatnya belum beres. Sebab kalau sholatnya ini bagus, mudah dia menjalankan ibadah Allah yang lainnya. Baik. Kemudian ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. La'allakum tuflihun. Kalian akan meraih keberuntungan dan kemenangan, yaitu terwujudkan peradaban Islam di masyarakat. Jadi parameter peradaban Islam di masyarakat itu terwujudkan dengan 3 hal. Pertama, iman yang kokoh, ibadah yang hidup, dan parameternya adalah sholat di masjid. Dan yang ketiga adalah akhlak yang diwujudkan dalam kondisi keseharian. Akhlak yang diwujudkan dalam kondisi keseharian. Ketika kita di kamar, ketika kita di masjid, ketika kita berada di taman, ada akhlak di sana. Ketika kita bermuamalah dengan manusia, ketika kita kemudian bermuamalah dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, nampak akhlak di sana. Baik, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Mewujudkan peradaban itu atau menjadi pejuang peradaban itu berarti kita yang harus terlebih dahulu
menampilkannya, mewujudkannya dalam kehidupan kita. Kitalah yang harus nampak parameter ini. Iman kita kuat atau kokoh, kemudian ibadah itu hidup, nyata kelihatan ibadah kita. Kita datang ke Masjid Az-Zuhra, ada ikhwah yang sedang ngaji, ada ikhwah yang sedang membaca buku, ada ikhwah yang kelihatan nyata, ada yang sedang membersihkan, nyata. Bukan kemudian kita masuk ke masjid, mana nih ikhwan di masjid, habis sholat masuk kamar, nggak kelihatan di masjid. Di kamar apa yang dibuat? Tidur. Dia apa yang main game? Apa yang nyata dari situ? Ibadah apa yang akan ditularkan? Nah, tapi kalau kemudian kita lihat, kita datang di waktu duha, ada yang sholat duha. Kita datang menjelang zuhur, ada belajar bahasa Arab. Kita datang pada zuhur, ngaji dulu. Setelah itu kemudian istirahat. Mereka bangun. Kita datang menjelang asar, sudah ada di masjid semuanya, siap untuk sholat asar. Pada asar, zikir pagi petang. Ya, pada asar zikir petang. Habis maghrib ngaji murojaah Quran. Ya, pada isya diskusi, ceramah, istirahat, belajar. Lalu kemudian bangun qiyamul lail sebelum subuh. Lalu pada subuh zikir pagi, kajian, olahraga, hidup. Nah, hidup. Itulah ibadah yang hidup. Alat yang nyata kelihatan ketika kita bermuamalah dengannya, ucapannya bagus, tidak ada hinaan, tidak ada celaan, tidak ada hinaan, tidak ada celaan, tidak ada kata-kata yang merendahkan, tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan, yang ada adalah kasih sayang, yang ada adalah sifat rahmah. Masya Allah. Inilah peradaban ikhwatal iman. Peradaban yang harus diwujudkan di masyarakat. Sebagai penutup, bahwa menjadi pejuang peradaban itu membutuhkan kesabaran. Dan ciri sabar itu terdapat di dalam Quran surah Ali Imran ayat 146. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Perhatikan pada bagian ayat, fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allah suka kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu adalah sabar dalam 3 hal. Pertama adalah sabar mental. Sabar mental. Fama wahanu. Mereka tidak menjadi orang yang lemah secara mental, tapi mereka adalah orang yang kuat mentalnya. Mental itu kaitannya dengan psikis. Tidak selalu mengatakan, kayaknya kita nggak bisa. Aduh, kayaknya kita ini memang kurang mampu. Kata-kata itu negatif, buang semuanya. Sebab itu tidak menunjukkan kesabaran secara mental. Saya pasti bisa. Kita bisa. Jangan selalu katakan, kayaknya kita nggak bisa. Ini berarti tidak sabar secara mental. Fama wahanu. Mereka tidak menjadi lemah secara mental, tapi mereka adalah orang yang kuat secara mental. Maka sabar itu ada pada mental. Mentalnya harus kuat, harus punya visi, dan harus tegar menjalankan misi, dan harus menyempurnakan misi. Coba lihat Nabiullah Musa bersama dengan muridnya tatkala kemudian mereka tidak menjumpai Khidir, lalu ditimpa kelelahan, lalu mereka butuh makan untuk istirahat. Tatkala diberitahukan kepadanya bahwa sepertinya kita sudah melewati tempat yang kita tuju, dia tidak mengatakan, ya udahlah, kita udah lelah juga, udah istirahat dulu deh nanti. Enggak, begitu kemudian dia tahu bahwa mereka keliru, mereka salah, ayo kita rubah segera. Ayo segera kita balik haluan. Ayo segera kita kejar, kita dapatkan apa yang kita cari. Nah, ini mental ikhwatal iman. Yang kedua adalah
adalah wa madaufu, mereka tidak menjadi lemah secara fisik. Nah, ini disebut dengan sabar fisik. Baru juga pusing sedikit, Ustaz, saya nggak bisa sholat 5 waktu di masjid. Kenapa pusing? Sholatlah di masjid. Minta kepada Allah supaya sholat itu menjadi wasilah kesembuhan. Jadi wasilah kesembuhan. Kecuali kemudian kita berdiri langsung jatuh. Tapi kalau masih bisa ditahan, masih kokoh berdiri, berdirilah dalam sholat. Ya. Kalau nggak kuat berdiri, duduk di dalam sholat. Sampai benar-benar kita tak kuasa lagi, maka tetap kita menjaga sholat dengan kemampuan kita. Makanya watal iman, jangan mudah menyerah secara fisik. Harus bisa kuat secara fisik. Itulah disebut dengan sabar secara fisik. Ya, sabar secara fisik. Nah, karena itulah kemudian para pejuang peradaban itu harus kuat fisiknya. Jangan goyah begitu angin bertiup, ya, karena saking lemahnya gitu. Maka pejuang peradaban harus kuat fisiknya, harus berotot, ya, perutnya berotot, lengannya berotot, ya, harus kuat. Tapi kalau belum terwujudkan, berjuang untuk itu. Jangan, aduh saya kayaknya nggak bisa ini berotot, saya kayaknya nggak bisa nih. Itu mental yang kalah. Harus bisa dan harus berjuang dan harus berusaha. Kita harus kuat secara fisik, sabar secara fisik. Kemudian yang ketiga, wa mastakanu, dan tidak menjadi orang yang menyerah. Ini berarti sabar martabat. Sabar martabat. Jangan menjadi orang yang berputus asa, menyerah dengan sikon, menyerah dengan keadaan. Jangan menjadi orang yang menyerah dengan keadaan. Baru saja dakwanya ditolak, tidak diterima, udah deh saya nggak mau lagi berdakwah di sana. Ya, mereka nggak mau dengar dakwah. Bukan mereka nggak mau dengar, baru kali pertama mereka dengar masih ada keraguan dan ketakutan. Tunjukkan lagi akhlak supaya mereka senang. Baru ngajak orang untuk berdakwah nggak ada yang respon, langsung malu, saya nggak mau lagi berdakwah di situ. Nggak ada yang respon. Apa ini, mental apa seperti itu? Ya. Nah, jadi wa talimana hibazani Allah wa iyyakum, jangan menyerah dengan keadaan. Jangan menyerah dengan keadaan, tapi harus kemudian kita sabar. Sabar martabat namanya. Jangan menjadi orang yang rendah. Jangan menjadi orang yang merendah, orang yang pasrah dengan keadaan yang batil, keadaan yang salah, lalu tidak mau berjuang, menyerah. Karena di sekitarnya adalah orang yang main bola ini tidak menutup aurat, ikut-ikutan tidak menutup aurat. Malu kalau cuman kita yang menutup aurat. Ini adalah orang yang menyerah. Ya. Orang-orang sekitarnya nongkrong gibah. Aduh, kalau kita tidak ikut nongkrong gibah nanti kita dikatain apa? Menyerah, ini nggak boleh. Di kantor-kantor, perusahaan-perusahaan, di acara-acara hari ibadah agama lain, disuruh ikut merayakan dengan pakaian, dengan ucapan. Tapi kalau kita tidak ucapkan nanti dibilang apa sama orang. Kalau kita tidak lakukan nanti kita gajinya dipotong. Ini adalah orang-orang yang menyerah. Gak boleh demikian. Nah, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, bahwa sabar itu mencakup sabar mental, sabar fisik, dan sabar martabat. Kita harus bersabar dengan 5 asabahum fi sabilillah, dengan segala hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi menimpa diri kita dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain, menjadi pejuang peradaban Islam adalah jihad yang nyata. Jihad yang harus menjadi cita-cita kita semua. Karena itulah ikhwatal iman, tim Azura jangan
berpikir dan beranggapan di pundak kita tidak ada amanah dakwah. Jangan kita beranggapan bahwa kita berada di sini aman-aman saja, tidak. Kita akan dituntut oleh Allah tentang orang-orang di sekitar kita. Karenanya kalau antum pergi berbelanja, tunjukkan akhlak sebagai dai, tunjukkan akhlak sebagai pejuang peradaban. Jangan malu menampilkan penampilan yang islami. Pakai kopiah, ya, pakai pakaian yang bagus, bermuamalah secara baik dengan masyarakat, ketemu orang ucapkan salam, tunjukkan. Jangan malu, jangan malu. Sehingga kalau malu ya antum tidak bisa dibedakan ini santri atau bukan, ini pejuang peradaban atau bukan. Enggak ada perbedaan. Malu menunjukkan identitas sebagai muslim. Nah, karena itu mulai bulan Agustus nanti kita harus merdeka. Merdeka dalam arti kita hanya mengaitkan hati kita untuk mendapatkan ridho Allah, tidak lagi mencari ridho manusia. Siapa yang mencari ridho manusia belum merdeka. Kita kerja di masjid bukan untuk mencari ridho Pak Haji Tori, ridho Ketua DKM, ridho dari pengurus yayasan, bukan. Tapi kita mengurus masjid ini untuk mencari ridho Allah SWT. Jangan selalu nanti kalau tidak bersih bagaimana, kata Pak Haji Tori. Motivasi kita melakukan kebersihan adalah untuk ridho Allah, yang kalau kemudian itu yang menjadi utama kita tidak akan pernah sedih ketika tidak dipuji oleh manusia, sebab yang kita butuhkan adalah pujian Allah. Dan kalau masjid ini bersih karena Allah kita mengerjakannya, maka orang yang mengamanahkan masjid ini untuk dikelola akan bahagia bergembira, sehingga mereka insya Allah akan tergerak hatinya untuk memberikan yang terbaik lagi kepada para pengelola masjid.